Sudah, Mbak Indah. Oke. Saya yang share screen atau Kak Feby yang share screen? Saya bantu nggak apa-apa, Mbak Indah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mawarkuntum melati bertumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekali lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi ya Waalaikumsalam. sekali lagi senang sekali saya Indah Kusuma diberikan kepercayaan untuk bisa mendampingi Bapak Ibu di perjalanan ibadahnya nanti. Kalau boleh tahu nih, sebelum saya mulai menjelaskan terkait dengan helper dan juga perlengkapan yang nanti perlu dipersiapkan ketika Bapak Ibu umroh. Saat ini Bapak Ibu bergabung ini dari kota mana saja? Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jogja atau kota lainnya boleh open mic atau boleh di kolom chat juga boleh. Saya pengen sambil kenalan nih. Kira-kira dari mana Pak Sohani, Mbak Dona, dari Brebes ya Pak ya? Masya Allah. Dari Pekalongan, Pak Aditya, siap. Kak Ferlin dari Salatiga, oke. Ada lagi? Kalau Salatiga itu nilainya 70 kalau zaman dulu ya, tapi kalau Kak Ferlin saya yakin nilainya 100 karena sudah memilih AM Tour and Travel untuk perjalanan umrohnya. Dari Banten, dari Ternate, Masya Allah. Dari Jakarta, Kak Yanti, salam kenal. Sesama saya juga di Jakarta ini, dari Pekalongan, Kak UU. Oke, baik. Brebes, Pekalongan, Salatiga, Jogja, Banten, Ternate, Jakarta, Pekalongan. Tuh, ada yang sesama Pekalongan, salam kenal, bisa saling kenalan. Siapa tahu nanti memang satu grup perjalanannya bisa nambah saudara sesama Pekalongan ya. Ada dari Semarang, Kak Yuniar, salam kenal. Nah, tadi dari berbagai macam daerah di Indonesia, pertanyaan kedua dari saya sebelum saya lanjut nih. Bapak Ibu, punten kalau saya boleh tanya, ini perjalanan umroh yang keberapa insya Allah? Apakah yang pertama atau sudah lebih dari satu kali? Yang kedua, yang ketiga, boleh tahu Bu Yuniar, Kak Fifka yang pertama, Kak Astri yang pertama, Pak Jarno dari Bekasi ini perjalanan umroh keberapa Bapak? Kak Nuriska pertama, Pak Sukani baru pertama, Kak Ferin pertama, Kak Yanti pertama, Pak Jarno pertama, Pak Soleh pertama. Oke, siap. Bismillah. Kalau gitu cocok Bapak Ibu. Bismillah. Insya Allah keputusan yang tepat. Sekali lagi, kalau ini memang perjalanan pertamanya Bapak Ibu, pilihan yang tepat untuk memilih AM Tour and Travel. Dan pilihan yang tepat juga untuk mengikuti kegiatan briefing sore hari ini. Karena biasanya memang betul, sama saya pun, Kak Feby pun, kami yang sudah mungkin beberapa kali diberikan Allah rezeki untuk ke Tanah Suci, ketika kami pertama kali menjalankan ibadah umroh, betul, pasti masih ada banyak pertanyaan. Habis naik pesawat, habis ini kemana? Habis dari Masjid Nabawi setelah ini kemana? Rutenya bagaimana? Nah, itulah kenapa kami melaksanakan acara sore hari ini untuk Bapak Ibu supaya kita sama-sama nih pemahamannya nanti siapa harus melakukan apa, kapan dan di mana semuanya jelas. Dan insya Allah tidak perlu khawatir karena selain penjelasan yang kami berikan di sore hari ini, insya Allah saya dan Kak Febi akan selalu membersamai Bapak Ibu sepanjang ibadah umroh nanti. Bismillah, saya mulai. Yang pertama yang harus kita perhatikan bersama-sama dan ini harus betul-betul dipastikan waktunya, yaitu jadwal penerbangan. Sekali lagi, di sore hari ini, di briefing sore hari ini itu ada dua grup. Ada grup A yang akan bersama saya dan ada grup B yang akan bersama Kak Feby. Untuk grup A, penerbangannya itu akan ada di tanggal 28 Agustus dan kita akan berkumpul di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta jam 6 pagi, Bapak Ibu. Kenapa jam 6 pagi? Padahal kalau kita lihat penerbangannya SQ955 Jakarta ke Singapura dulu itu baru terbang jam 9.25. Ya, Iya. kita betul. Baru terbang jam 9.25 tapi kita kumpulnya jam 6 pagi. Bapak Ibu, kenapa? Karena satu, ini penerbangannya rute internasional. Kita butuh waktu untuk cek bagasi, check in ya, kemudian kita butuh waktu untuk berjalan bersama-sama menuju pemeriksaan di imigrasi dan kita juga butuh waktu untuk bersama-sama memastikan semua jamaah aman, lengkap dan sehat sebelum berangkat. Ya, jadi sekali lagi kumpulnya jam 6 untuk selanjutnya terbang jam 9.25, nanti sampai di Singapura jam 12.15 akan ada transit sebentar untuk selanjutnya dilanjutkan penerbangan Singapura Jeddah dari jam 16.05 sampai di Jeddah insya Allah pukul 20.35. Itu penerbangan berangkatnya. Kalau pulangnya,
Pulangnya insya Allah dari Jeddah nanti tanggal 4 September jam 21.50 akan lewat hari karena perjalanannya 9 jam 45 menit kurang lebih. Sesampainya di Singapura pukul 15, pukul 12 waktu 35 waktu setempat, kemudian transit sebentar, jam 15.10 lanjut dari Singapura kembali ke Indonesia. Insya Allah sampai di Indonesia tanggal 5 September jam 4 sore, 16.05 sore. Ini untuk yang Bapak Ibu yang grupnya bersama saya, bersama Indah di grup A. Nah, yang bersama Kak Feby, tanggalnya sama-sama di 28 Agustus, jamnya agak berbeda sedikit. Kalau tadi yang bersama Indah, kumpulnya jam 6 pagi, yang bersama Kak Feby, Bapak Ibu kumpulnya jam 8 pagi. Kumpulnya jam 8 pagi, sama di Terminal 3 Soekarno-Hatta, supaya gampang kita kumpulnya di depan Marugame Udon. Kalau Bapak Ibu sering atau pernah ke Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3 itu banyak resto-resto dan ada tower-tower, itu ancer-ancernya satu. Kalau Bapak Ibu gampang lihat tower, boleh lihat tower C. Atau dua, kalau lebih gampang lihat atau niteni dari restoran, itu Bapak Ibu boleh cari Marugame Udon. Kami akan ada di situ, berdiri bersama bendera AM Tour and Travel. Ya, sekali lagi untuk yang Indah jam 6, untuk KVB jam 8, kumpulnya sama di Tower C, depan Marugame Udon, Terminal 3 Soekarno-Hatta. Untuk yang bersama KVB, Bapak Ibu, terbangnya di tanggal 28 Agustus itu jam 11.15 sampai jam 14 untuk Jakarta ke Singapura terlebih dahulu. Selanjutnya transit sebentar, nanti dilanjutkan dari Singapura ke Jeddah 16.05 sampai dengan 20.35. Pulangnya tanggal 4 sama jam 21.50 lewat hari. Sesampainya di Singapura, transit sebentar, lanjut ke Jakarta. Insya Allah sampai Jakarta tanggal 5 jam 5 sore. Jamnya agak tipis-tipis, beda tipis ya. Jadi jangan sampai tertukar grupnya Bapak Ibu, siapa yang bersama Kak Feby dan siapa yang bersama Indah. Tapi Bismillah, kita bersama-sama kita nanti bagikan juga, kita sudah bagikan juga helper umroh ini untuk bisa Bapak Ibu pelajari. Nah, yang perlu diperhatikan di sini selain jam adalah tadi ya, ada notes untuk emergency kontak Pak Miftah selaku manajemen dari AM Tour and Travel dan juga untuk bagasi. Bapak Ibu, bagasi itu untuk koper yang besar maksimal beratnya 25 kilo dan untuk koper kecil atau koper cabin itu maksimal 7 kilo per jamaah. Oke, sudah lanjut. Nah, informasi penting lainnya yang Bapak Ibu harus perhatikan, ini mumpung masih tanggal 23, kita insya Allah akan berangkat dalam hitungan hari ya, menghitung hari. Yang pertama paspor. Paspor ini kalau biasanya jamaah AM itu sudah dikumpulkan ya Kak Feby. Iya, betul Mbak Indah. Betul. Nah, nanti ketika di bandara kita akan bagikan paspornya. Oh, Ya, untuk jemaah yang ini semuanya sudah terkumpul atau masih ada yang dibawa sendiri, Kak Feby? ada beberapa yang dibawa sendiri. Jadi Nah, yang dibawa sendiri dimohon untuk datang lebih awal. Gitu. iya, betul. Bapak Ibu yang paspornya masih dibawa sendiri nanti mohon bantuannya untuk datang lebih awal. Selain paspor, paspornya coba sambil habis ini dibuka lagi. Bismillah sih insya Allah sudah ready ya semuanya. Tapi kalau masih ada yang dibawa sendiri, cek lagi masa berlakunya. Masih berlaku 6 bulan saat keberangkatan. Yang sampai ternyata paspornya sudah mau habis gitu kan. In case saja Bapak Ibu, Bismillah insya Allah sih semuanya sudah dicek, semuanya paspornya masih aman. Selain paspor, yang tidak kalah penting yaitu buku kuning untuk vaksin meningitis dan ditambah vaksin polio untuk yang keberangkatan saat ini. Ya, Bismillah insya Allah semuanya sudah vaksin meningitis dan vaksin polio ya. Sudah ya. Bismillah saya dan Kak Feby juga insya Allah sudah vaksin meningitis dan vaksin polio. Yang berikutnya Bapak Ibu, ketepatan waktu. Ini kami mohon berkenan Bapak Ibu supportnya, dukungannya untuk ketepatan waktu ini. Nanti detail itinerary-nya akan disampaikan Kak Feby. Tapi kami mohon bantuan sekali untuk karena kita ini berangkatnya bersama-sama. Kalau Bapak Ibu mungkin ada yang kadang-kadang kalau perjalanan pribadi gitu kan ya waktunya bisa lebih fleksibel betul. Tapi ini karena kita bersama-sama, satu orang yang terlambat itu akan mempengaruhi keterlambatan satu grup.
Jadi akan lebih baik, akan sangat baik kalau kita bisa saling bekerja sama, saling mengingatkan. Nanti mohon maaf, saya mohon izin dulu, saya atau Kak Febi kalau mungkin nanti selama perjalanan agak cerewet sedikit, mengingatkan Bapak Ibu untuk waktu, untuk apa? Untuk kebaikan kita semua. Satu, tepat waktu bagusnya kalau kita, apalagi kita penerbangannya menggunakan pesawat. Kalau kita tidak tepat waktu, tertinggal pesawat nanti yang sedih kita semua gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika nanti termasuk di beberapa kegiatan ibadah, rangkaian ibadah yang ada di Madinah maupun di Mekah, ketepatan waktu itu juga penting karena kita ada beberapa tempat yang akan kita kunjungi. Kemudian makanan, ini Bapak Ibu kalau tadi yang cerita beberapa kali, ini adalah perjalanan umroh pertamanya, kami menyarankan, kalau Bapak Ibu, karena kita sama-sama orang Indonesia, lidahnya Indonesia, kalau mungkin lebih senang masakan Indonesia asli, boleh, boleh sekali kalau mau membawa makanan yang disimpan dalam kemasan kedap udara, rendang, tempe orek, sambal, makanan khas Indonesia lainnya yang bisa awet, bisa disantap di sana supaya nanti asupannya tetap terjaga. Khawatirnya Bapak Ibu sampai di sana lidahnya nggak cocok, makanannya kurang, nanti malah mempengaruhi kesehatan Bapak Ibu. Tapi kalau bawa makanan favoritnya dari sini, nanti paling nggak di sana bisa buat tambahan. Tetap berselera makan. Kemudian, untuk kenyamanan perjalanan Bapak Ibu, kami menganjurkan sekali untuk Bapak Ibu menggunakan alas kaki yang nyaman. Jadi kalau biasanya ya, kayak saya, kayak Kak Febi, lebih percaya diri kalau pakai sepatu yang haknya tinggi supaya kelihatan jenjang. Nah, untuk perjalanan umroh ini justru kami sarankan itu tidak digunakan dulu, pakailah sepatu kets, pakai sendal boleh ya, supaya nyaman karena nanti kita perjalanannya banyak jalan kaki. Dianjurkan juga untuk membawa jaket atau sweater yang berbahan nyaman, nanti terutama untuk di dalam pesawat ya, kalau misalnya cuacanya dingin ketika penerbangan. Kemudian dibawa juga perlengkapan-perlengkapan yang sudah didapatkan dari AM Tour, batik seragam, ini yang seperti yang saya pakai, kemudian syal, ada buku panduan, payung lipat, dibawa kalau ada jas hujan, kalau memiliki bisa dibawa jas hujan lipat yang sekali pakai, peci atau topi, kacamata hitam bila perlu juga boleh dibawa. Untuk pakaian, untuk jamaah perempuan kami sarankan membawa baju gamis yang nyaman ya, mukena, kemudian sarung tangan khusus umroh. Untuk jamaah laki-laki pastinya membawa kain ihram, ikat pinggang untuk kain ihram, baju koko boleh, sarung juga boleh. Kemarin insya Allah yang hadir di manasik ya sudah belajar bagaimana menggunakan kain ihram. Nah, ini gambarannya untuk perlengkapan yang didapat dari AM Tour ya. Ada batik, kemudian ada syal, ada tas kecil, ada buku panduan umroh untuk dapat dipelajari doa-doanya atau dibaca ketika di sana nanti. Nah, ini untuk suplemen dan obat-obatan, dari saya dan Kak Febi nantinya akan menyiapkan juga sebetulnya Bapak Ibu, tapi tentunya yang kami siapkan terbatas atau kadang-kadang Bapak Ibu punya preference tersendiri. Ada yang cocok, pusing, minum Panadol cocok, tapi ada juga yang, oh saya nggak bisa pakai Panadol, saya bisanya pakai obat yang merek lain. Nah, kalau Bapak Ibu punya obat-obatan pribadi yang biasa lebih cocok untuk Bapak Ibu, boleh, monggo silahkan dibawa suplemen, vitamin yang Bapak Ibu biasanya minum supaya badannya tetap terjaga kesehatannya, monggo silahkan dibawa dan obat-obatan alergi. Kalau Bapak Ibu memiliki riwayat alergi, kami juga sangat sarankan untuk dibawa supaya kesehatannya bisa terjaga selama di sana. Bismillah. Tapi ya ini namanya jaga-jaga ya Bapak Ibu, tapi bismillah kalau saya berdoa, semoga saya, Kak Febi, Bapak Ibu jamaah umroh AM Tour yang berangkat bersama-sama kita nanti, insya Allah sehat semua, sebelum, selama, dan sekembalinya ke tanah air. Amin. Oke. Kemudian, selain obat-obatan, ini barang bawaan, seperti saya sampaikan di awal tadi, barang bawaan ada dua istilah. Yang pertama adalah cabin baggage atau koper kabin. Koper kabin ini beratnya tidak boleh lebih dari 7 kilogram. Bapak Ibu. Dan kemudian yang kedua adalah check-in luggage atau ini bagasi yang diletakkan di bagasi maksimal 25 kilogram per jamaah. Ya. Jadi sekali lagi beratnya untuk yang dibawa ke atas pesawat atau koper cabin ini 7 kilo, yang dimasukkan ke bagasi 25 kilo. Catatannya yang pertama,
untuk tidak menaruh barang elektronik dan barang berharga apapun di dalam koper yang Bapak Ibu akan letakkan di bagasi, termasuk power bank. Power bank juga tidak boleh dimasukkan ke dalam koper yang akan Bapak Ibu masukkan di bagasi. Kalau tongsis dan payung itu justru diperbolehkan untuk masuk ke dalam bagasi atau harus masuk ke koper yang masuk ke bagasi. Jadi kalau pernah pada saat itu pengalaman sudah mau check-in, koper sudah tertata rapi, sudah baris ya di barisan check-in, ternyata di dalamnya ada power bank. Akhirnya jamaah harus bongkar lagi kopernya di bandara, mengeluarkan dulu power banknya untuk kemudian dipindahkan ke koper cabin. Ukuran koper bagasi maksimal maksimal size berapa? Nanti izin saya jawab ya Pak Adit. Kita lanjut dulu atau mau dijawab dulu Kak Feby? Lanjut dulu aja Mbak Ida. Lanjut dulu, boleh turun lagi. Nah, ini kemudian aturan-aturan barang bawaan dalam penerbangan. Ini pastinya yang dilarang di dalam kabin, benda yang korosif, kemudian yang dibatasi yang pisau, benda-benda tajam yang dilarang digunakan pastinya ya, power bank, pemantik api. Kemudian untuk koper tadi Bapak Ibu, nanti kami siapkan luggage tag ya, tag untuk koper ini supaya apa? Supaya kopernya mudah dikenali. Karena biasanya keberangkatan umroh itu suatu waktu keberangkatan itu tidak hanya rombongan kita yang berangkat, tapi juga rombongan-rombongan yang lain. Di bandara betul kami dibantu oleh tim handling untuk memudahkan baik saya, Kak Feby maupun tim handling nanti memisahkan koper Bapak Ibu dengan koper-koper rombongan yang lain. Nah, itu biasanya pasang luggage tag-nya supaya kita juga memudahkan dalam pengenalan koper. Nah, karena kita perjalanan insya Allah 8 sampai dengan 9 hari, kami sarankan Bapak Ibu membawa bajunya yang sesuai dengan perjalanan. Tidak perlu membawa pakaian yang berlebihan, misalnya ya, perjalanannya 8 sampai 9 hari bawa bajunya untuk 1 bulan. Nah, itu nanti yang berat kita sendiri gitu. Kemudian tadi sekali lagi sepatu olahraga, toket disarankan, payung disarankan untuk cuaca yang mungkin tidak bisa kita prediksi. Memang sekarang cuacanya yang masih cenderung panas, tapi siapa tahu nanti ada hujan. Jadi sedia payung sebelum panas maupun hujan. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu kembali ke tanah air, ini punten pisan kami izin mengingatkan kalau bisa yang biasanya mungkin ada bisnis sampingan ya, ada jasa-jasa titip atau just tip. Nah, kami mungkin menyarankan kalau untuk saat ini karena fokusnya Bapak Ibu ibadah, usahakan untuk tidak membawa titipan apabila Bapak Ibu tidak tahu apa isinya. Tapi kalau tahu isinya jelas misalnya ini memang titipan dari saudara misalnya yang sudah lama di sana untuk keluarga yang ada di sini. Misalnya kalau Bapak Ibu yakin bismillah. Tapi memang ini juga kami sarankan tidak dilakukan untuk mencegah kesulitan apabila nanti terperiksa oleh pihak bea cukai. Kemudian nanti ketika kepulangan juga dimohon untuk mengisi form bea cukai dengan tautan sebagaimana berikut icd.beacukai.co.id karena ini untuk barang-barang yang dikenakan cukai adalah barang-barang yang dikenakan atau dengan nominal di atas 500 US dollar. Oke, lanjut. Selama di bis, Bapak Ibu nanti kan kalau dari bandara kemudian menuju ke hotel gitu ya, Bapak Ibu akan menggunakan bis. Selama di bis, selama perjalanan, kami mohon kerjasamanya untuk menjaga keamanan barang bawaan masing-masing. Insya Allah saya sama Kak Feby akan support, tapi bagaimanapun range pandangan kami kadang-kadang ada keterbatasan. Jadi kami mohon kerjasamanya Bapak Ibu untuk bisa saling bantu menjaga barang bawaannya masing-masing. Seperti ada paspor yang ditinggal di tas, ada yang bawa kamera, ada yang bawa uang, ada yang lainnya. Nah ini mohon dibantu untuk saling menjaga. Dan selama di bis juga kami tidak perkenankan jamaah untuk merokok. Ya Bapak Ibu, jadi nanti mungkin kalau ada bapak-bapak biasanya ya, punten Pak, yang biasanya ahli hisap, nanti kami akan sampaikan ke driver bisnya untuk mencari tempat peristirahatan di mana bapak-bapak bisa merokok. Tapi untuk di bis tidak diperkenankan untuk merokok. Ya, dan
Kalau boleh, para jamaah tidak diperkenankan untuk memisahkan diri dari rombongan kecuali izin dari tour leader. Jadi biasanya memang kalau tadi Bapak Ibu sudah berkali-kali umrah saya sudah sering ke Mekah, saya sudah sering ke Madinah, saya pengen misah sendiri dari rombongan. Itu boleh dengan seizin tour leader. Jadi nanti kami akan siapkan form ketika Bapak Ibu hendak memisahkan diri dari rombongan. Ya, tapi harapannya kita bisa bersama-sama supaya bisa saling menjaga. Baik, masuk ke akomodasi. Yang pertama adalah kunci kamar, ya. Jadi kunci kamar ini nanti akan Bapak Ibu dapatkan ketika kita sampai di hotel dan akan dikembalikan ke tour leader ketika check out, ya. Jadi eh, kalau boleh betul-betul dijaga juga kunci kamarnya, karena apabila terjadi kehilangan kunci kamar ini akan ada dendanya sesuai dengan ketentuan dari pihak hotel. Gitu. Kemudian ini catatan saja, izin mengingatkan sebagaimana hotel-hotel lain yang ada di Indonesia, barang-barang yang ada di hotel seperti sendal hotel, handuk, peralatan mandi itu tidak diperkenankan untuk dibawa pulang. Oke, Bapak Ibu, Bismillah. Kemudian untuk waktu check-in-nya, ini sangat bervariasi Bapak Ibu untuk beberapa akomodasi atau hotel yang ada di Madinah maupun di Mekah. Tapi pada umumnya rata-rata itu check-in-nya bisa jam 15 atau jam 3 sore, bisa jadi sampai jam 23 atau jam 11 malam. Jadi di sini biasanya memang kami yang selalu melihat bagaimana ujian ketika kita mencoba mendekatkan diri ya ke rumah Allah ya. Kita lagi mau menjalankan ibadah yang sangat suci, ujiannya bisa datang dari mana saja. Salah satunya sesimpel menunggu waktu untuk kamar check-in. Tapi alhamdulillah selama ini jamaah AM Tour yang saya temui semuanya sabar. Semuanya justru malah bisa melihat hal baik ketika, oh kamarnya belum bisa check-in padahal sudah jam 3 misalnya. Wah nggak apa-apa kita sholat dulu aja di Masjid Nabawi sambil menunggu sambil sholat padahal kamarnya belum bisa check-in, barang-barangnya bisa dititipkan di hotel. Jadi memang luar biasa ujian kesabarannya dan kesabaran Bapak Ibu jamaah AM Tour. Insya Allah nanti yang jamaah ini mudah-mudahan kita diberikan kelancaran ketika check-in waktunya tidak menunggu terlalu lama. Kalaupun ada cobaan kita insya Allah diberikan kesabaran untuk bersama-sama menunggu. Nah, untuk waktu check out itu jam 10 sampai 11. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang melakukan laundry atau memesan makanan room service yang dikirim ke kamar secara langsung, itu ada tagihannya. Nanti ketika check out jam 10 sampai 11 itu mohon untuk diselesaikan terlebih dahulu karena itu tidak termasuk dalam biaya perjalanan. Kemudian selanjutnya untuk waktu dan cuaca eh, untuk waktu dulu di Saudi Arabia ini adalah 4 jam lebih lambat untuk negara Saudi Arabia ya, perbedaan waktu antara Jakarta dan Saudi Arabia, baik Mekah maupun Madinah. Misalnya di Jakarta jam 12, berarti di Mekah Madinah jam 8 pagi. Nah, kayak sekarang di Jakarta sudah jam 4 sore, berarti di sana sedang jam dikurangi 4 jam 12 siang, gitu ya. Kemudian untuk suhu saat ini Masya Allah Bapak Ibu memang di range tanggal 28 sampai 30 Agustus 2025 untuk di Kota Madinah ini diramalkan suhu udara ini berkisar antara 28 sampai 43 derajat Celcius. Sedangkan di Mekah ini 25 derajat sampai dengan 40 derajat Celcius. Lagi-lagi Bapak Ibu, kembali lagi ujiannya orang sedang beribadah itu macam-macam. Tadi bisa dari kamar hotel, dua bisa dari suhu udara. Ada jamaah yang pada saat itu diberikan kelonggaran ke lapangan suhunya di sana pas adem. Ada juga jamaah yang diberikan ujian cuacanya di sana pas hujan terus. Ada seperti Bapak Ibu yang insya Allah nanti diberikan kenikmatannya udaranya pas anget ya, panas. Bismillah, semoga makanya tadi membawa payung sebelum kena panas ya. Bawa payung, pakaiannya yang nyaman. Ya, biasanya ibu-ibu juga ada yang siap sedia kipas ya, kipas portable itu juga boleh ya untuk membantu supaya lebih nyaman. Bismillah, jaga kesehatan terus dan pastikan suhu udaranya sekitar ini
mohon dipastikan Bapak Ibu selalu terhidrasi. Di sana insya Allah kita banyak nanti air zam-zam, usahakan minum dengan cukup supaya kebutuhan airnya tercukupi supaya tidak terjadi dehidrasi karena cuacanya yang relatif panas. Kemudian terkait dengan mata uangnya real ya atau Saudi Arabia rial, ini saat ini nilai tukar mata uangnya 1 real sama dengan 4.400 rupiah. Ya, 1 real 4.400 rupiah. Bapak Ibu boleh mempersiapkan uang real tukar dulu dari Indonesia secukupnya saja. Kenapa? Karena sekarang kalau Bapak Ibu pergi ke luar negeri, sudah banyak ATM atau anjungan tunai mandiri yang bisa digunakan. ATM bank di Indonesia ya, atau ATM atau kartu debit, kartu kredit itu sesungguhnya sudah bisa digunakan di luar negeri. Terutama yang ada logo Visa Plus, Mastercard, Maestro, Cirrus, American Express ini bisa. Yang tidak bisa digunakan adalah ATM-ATM yang logonya GPN. Ya. Jadi kalau ATM Bapak Ibu ada logonya Visa atau Master itu bisa digunakan baik untuk tarik tunai di ATM di Mekah ataupun Madinah maupun untuk belanja langsung menggunakan debit juga bisa. Tapi kalau logonya GPN tidak bisa. Oke, selanjutnya. Nah, ini jadwal sholat. Sebetulnya kalau Bapak Ibu di handphonenya ada aplikasi ya, biasanya Muslim Pro atau aplikasi-aplikasi yang lain itu bisa digunakan. Tapi kurang lebih ini gambaran waktu sholatnya ketika kita berada di Madinah, subuhnya itu kurang lebih jam 4.41, terus matahari terbitnya jam 5.58, zuhur jam 12.23, asar 15.51, maghrib 18.48, dan isya 20.18. Di Mekahnya tidak jauh berbeda, beda tipis, beda 5 menit kurang lebih untuk waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya-nya Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu bisa melihatnya di website ataupun di aplikasi Muslim Pro. Nah, kemudian untuk komunikasi nih biasanya supaya bisa tetap telepon atau bisa tetap WhatsAppan sama keluarga yang ditinggal di rumah ya Bapak Ibu. Karena setiap provider ini memang berbeda-beda panduan aktivasinya, tapi insya Allah setiap provider sekarang sudah menyediakan untuk yang disebut dengan roaming. Apalagi sekarang ada paket-paket roaming khusus umroh. Jadi disesuaikan roamingnya sesuai dengan durasi Bapak Ibu umroh. Ini ada di dokumen helper ini ada panduan untuk aktivasi Bapak Ibu yang menggunakan Telkomsel, yang menggunakan Indosat juga ada tata caranya, yang menggunakan XL juga ada tata caranya, yang menggunakan XL prioritas juga ada tata caranya. Nanti kalau belum tahu caranya masih bingung ketika di bandara, mau dibantu saya, mau dibantu Kak Feby juga boleh. Tapi kalau bisa disetting dari rumah dulu, nanti di bandara tenang tinggal berangkat, sudah aman. Tapi nggak apa-apa, boleh dua-duanya. Yang berikutnya yang perlu diperhatikan adalah adaptor listrik. Ya, jadi pasokan listrik negara-negara yang dikunjungi itu sama dengan Indonesia ya, Saudi Arabia dan sebagian besar dunia 220 sampai 240 volt. Jadi ini adalah beberapa colokan yang kompatibel untuk dibawa gitu ya. Tapi Bapak Ibu boleh membawa konverti, bisa juga membawa konverti lalu membawa kabel extension gitu ya. Jadi colokannya bentuknya yang seperti ini. Ada dua, gimana ya jelasnya? Dua, kemudian ada, nah ini boleh diperbesar sedikit. Jadi ini adalah colokan-colokan yang kompatibel untuk digunakan nanti di Mekah maupun Madinah. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya lebih mudah lagi kalau beli yang seperti yang sebelah kiri ini. Jadi itu satu satu device tapi bisa berbagai macam colokan. Iya, oke. Siap. Kemudian tentunya kami juga mengingatkan hati-hati selama perjalanan terhadap baik itu copet, maling, penodong, atau scam, bentuk scam apapun. Kadang-kadang ada yang memang pura-pura ngajak ngobrol, pura-pura minta tolong. Nah, itu harap berhati-hati. Itulah kenapa tadi kami sarankan Bapak Ibu selalu bersama dengan sesama rombongan jamaah dari AM Tour and Travel. Ya, next, Kak Feb.
Ya, selanjutnya untuk referensi perlengkapan ya Mbak Indah ya. Referensi perlengkapan, siap. Nah, ini Alhamdulillah dari Kak Feby sudah membantu kita semua Bapak Ibu untuk membuatkan daftar referensi perlengkapan. Ini sebenarnya kalau bawa dengan panduan ini udah aman. Bapak Ibu tinggal masukin ke koper centang, masukin koper centang, masukin koper centang. Ya, ini koper yang masuk barang-barang yang masuk ke koper 26 inch. Perlengkapan mandi, sabun, sampo, pasta gigi, hand body, deterjen secukupnya kalau mau mencuci baju di sana. Handuk kecil, obat-obatan pribadi, sajadah kecil, sandal jepit, makanan pribadi, obat-obatan, kacamata hitam, hanger, pelembab kulit. Ya, centang, 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 masuk. Baik, keperluan khusus wanita, 2 set baju ihram warna putih atau hitam, tidak ketat dan tidak transparan, 4 set baju gamis muslim untuk harian ke masjid, sekali lagi tidak ketat dan tidak transparan, pakaian tidur, manset, kerudung besar, kaos kaki untuk pakaian ihram, mukena dan bergu panjang, pembalut secukupnya untuk antisipasi. Kemudian keperluan khusus pria 4 sampai 5 set pakaian harian ke masjid, boleh tadi ya baju koko, boleh sarung, kain ihram minimal 1 set, pakaian tidur, sendal jepit atau sendal gunung yang terlihat tumit dan mata kakinya untuk dipakai selama ihram. Kemudian untuk perlengkapan yang dibawa di tas kabin atau koper kabin maksimal 20 inch. Nah, ini tadi sekaligus menjawab pertanyaannya ya. Pertanyaan Pak Aditya tadi ya, ukuran kopernya maksimal size-nya 20 inch dengan berat 7 kilogram. 1 set baju ganti, jaket untuk di pesawat, bawa Al-Quran, bawa buku doa, bawa tasbih. Kalau perlu untuk kita zikir terus panjang perjalanan, biasanya sudah ada juga yang menggunakan cincin tasbih ya. Kemudian buku catatan kalau diperlukan, cemilan kalau ada yang senang ngemil selama penerbangan, karena penerbangannya cukup lama, kurang lebih 9 sampai 10 jam ya. Kemudian bantal leher, kalau ada yang memang nyaman menggunakan bantal leher, pakaian ihram juga jaga-jaga disiapkan di tas cabin. Next, nah sekali lagi mohon ingat untuk membawa jaket untuk di atas pesawat. Pesawatnya harap dimasukkan ke power banknya harap dimasukkan ke tas kecil yang dibawa jamaah sendiri. Kemudian bawa barang-barang sesuai dengan kebutuhan. Maksimal sekali lagi berat koper adalah 25 kilogram. Apabila terjadi kelebihan bagasi, maka biaya kelebihan bagasi ditanggung masing-masing jamaah. Kami sarankan Bapak Ibu untuk kopernya bisa diberi gembok kecil, antisipasi aja apabila Bapak Ibu lupa sandi kopernya Bapak Ibu. Kemudian kami sarankan koper untuk tidak dicoret-coret. Kemudian tanda pengenal atau koper tag tadi ya, luggage tag sudah disiapkan. Obat-obatan khusus untuk jamaah harap dibawa. Jadwal pemakaian seragam. Nah, itu tadi menjawab pertanyaan Kakak Tifka ya. Jadwal pemakaian seragam. Kapan seragam harus dipakai? Apakah pada saat berangkat dan apakah pada saat pulang? Nanti kita tunggu Kak Feby akan menjawab. Kemudian cek kembali barang bawaan sebelum berangkat tadi menggunakan checklist perlengkapan ini. Insya Allah lengkap. Silakan Kak Feby. Siap. Terima kasih Mbak Indah untuk Ya, senang hati. nomor dan referensi perlengkapannya ya. Kemudian Bapak Ibu saya akan melanjutkan mengenai itinerari perjalanan kita. Baik, tadi untuk detail itinerarinya, untuk umroh reguler Pahit 28 Agustus sampai dengan 5 September 2025. Untuk keberangkatan flight A, tadi sudah diinfokan juga di helper ya oleh Mbak Indah. Ada di meeting point-nya di jam 5.30. Mohon maaf Bapak Ibu untuk detail, detail meeting point-nya kita pakai yang di itinerary saja ya. Jadi untuk yang keberangkatan flight A kumpulnya jam setengah 6, untuk yang flight B kumpulnya di bandara itu jam 7 gitu. Jadi untuk flight A keberangkatannya pesawatnya jam 9.25, untuk flight B 11.15. Untuk area kumpulnya di area Tower Road C depan Marugame Udon. Nah, ini flight-nya untuk flight A, flight B sudah kita berikan Ibu. Baik, untuk di hari Kamis tanggal 28
Agustus, yaitu Jakarta, Singapura, Jeddah, Madinah. Untuk grup A, kumpulnya jam 5.30 di depan Marugame Udon. Berangkat ke Singapurnya jam 9.25 sampai Singapura jam 12.15. Untuk grup B, kumpul di bandara jam 7. Untuk pesawatnya berangkat jam 11.15 sampai di Jeddahnya, mohon maaf, sampai di Singapurnya jam 14.15. Kemudian grup A dan grup B akan bersama-sama terbang menuju Jeddah di penerbangan yang sama, yaitu SQ 8328 pukul 16.10 sampai di Jeddahnya nanti 20.35. Jadi untuk grup A dan grup B ini bedanya hanya di penerbangan Jakarta ke Singapura dan sebaliknya. Nanti pada saat kepulangan juga beda jamnya. Selisihnya sekitar 1 jam saja ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita landing jam 20.35 waktu Arab Saudi. Dilanjutkan eh, setelah tiba kita melanjutkan perjalanan menuju Madinah langsung ya menggunakan private bus. Setibanya di Madinah, kita sudah langsung check-in hotel dahulu, kemungkinan sampai di hotel itu menjelang subuh atau waktu subuh ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa istirahat dulu, bersih-bersih, baru nanti persiapan ke masjid. Kita hotelnya ada di Concord Madinah. Itu kurang lebih jaraknya sekitar 250 sampai 300 meter dari masjid dan eh, dekat dengan pintu utama nomor 333. Kemudian di hari Jumatnya 29 Agustus, ziarah seputar Nabawi. Peserta mengikuti ziarah seputar Masjid Nabawi dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti Makam Baqi, Masjid Abu Bakar, Masjid Gamamah, dan Raudhah. Nah, Bapak Ibu, untuk jadwal masuk Raudhah itu bersifat tentatif ya, menyesuaikan ketersediaan jadwal tasreh yang tersedia dari sistem pemerintah setempat dan akan diinformasikan selanjutnya apabila sudah mendapatkan update jadwal dari pihak muasasah. Jadi untuk jadwal Raudhah ini Bapak Ibu, sementara kita kan masih menunggu visanya terbit. Mohon maaf karena adanya keterlambatan apa namanya penerbitan visa dikarenakan kemarin kita ada 2 kali revisi mengenai jumlah peserta di grup ini ya Bapak Ibu. Jadi apa namanya data yang sudah kita submit, kita tarik kembali untuk kita revisi, kemudian baru kita submit lagi, seperti itu. Insya Allah nanti sebelum berangkat, visanya sudah terbit semuanya. Semoga dimudahkan. Nah, untuk masuk Raudhah ini, kita perlu nomor visa juga, Bapak Ibu. Jadi, tetap harus menunggu visa. Apabila Bapak Ibu yang hendak masuk ke Raudhah lebih dari 1 kali kan, bisa pakai aplikasi Nusuk. Nah, itu juga memerlukan nomor visa ya, Bapak Ibu, untuk mendaftar ke aplikasinya seperti itu. Jadi nanti kita tunggu dulu untuk visanya, baru nanti Bapak Ibu kalau mau masuk ke Raudhah lebih dari 1 kali bisa menggunakan aplikasi Nusuk seperti itu. Nah, untuk informasi juga mengenai jadwal tasreh, Bapak Ibu ya, biasanya itu mepet. Untuk jadwalnya dikasih dari muasasah itu kadang kita sudah sampai di lokasi itu baru dikasih jadwalnya atau di hari H pada saat mau masuk Raudhah paginya misal baru dikasih jadwalnya seperti itu. Jadi nanti kita sesuaikan pada saat sudah di sana gitu ya Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan untuk di hari Sabtu tanggal 30 Agustus yaitu ziarah Kota Madinah. Setelah makan pagi, peserta mengikuti City Tour Madinah, mengunjungi Masjid Kuba, Kebun Kurma, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain. Setelahnya peserta kembali ke hotel dan perbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Oh ya, Bapak Ibu, mohon maaf, tadi saya kelupaan. Di tanggal 29, Alhamdulillah kita bertepatan di hari Jumat, jadi kita bisa salat Jumat di Masjid Nabawi ya, Bapak Ibu. Baik.
Kemudian nantinya juga kita akan adakan tahajud bersama Bapak Ibu untuk apa namanya agenda tahajudnya nanti akan kami informasikan saat di sana gitu. Jadi insya Allah nantinya kita setiap grup saya maupun Mbak Indah akan share jadwal harian pada setiap hari, kemudian jadwal sholat juga akan kita share. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir ya. Kemudian sama saya minta tolong Bapak Ibu semuanya harus punya paket paket roaming di sana karena semua informasi yang kita informasikan itu akan kami share di grup WhatsApp gitu. Kemudian selanjutnya di tanggal 31 ya hari Minggu ini kita sudah mau OTW ke Mekah, sebelumnya kita menuju Bir Ali dulu. Biasanya kita check out dari hotel itu sekitar jam 1 atau jam 2 setelah zuhur. Setelah makan siang, kita OTW ke Masjid Bir Ali untuk mengambil mikot umroh. Biasanya untuk umroh pertama kita pakai seragam itu warna hitam yang perempuan ya. Untuk yang perempuan biasanya kita memakai baju warna hitam. Kemudian menuju Mekah menggunakan private bus ya dari Masjid Bir Ali. Perjalanannya kurang lebih 5 sampai 6 jam. Tiba di Mekah, kita check-in hotel dan bersiap melanjutkan serangkaian rukun umrah berikutnya, yakni tawaf, sa'i, tahallul di Masjidil Haram. Untuk hotelnya, untuk hotelnya itu kita di Olayan Golden, tapi kemarin saya dapat info dari Muasasah itu kemungkinan kita bisa pindah di Tara Hotel atau Rehab Al Taqwa. Itu masih sekompleks sama Al Olayan. Kalau Tara itu malah lebih ke depan lagi lokasinya, jadi lebih dekat ke Masjidil Haram seperti itu. Kemudian untuk di hari Senin tanggal 1 September, free program Bapak Ibu ya, bisa memperbanyak ibadah di Masjidil Haram dengan beritikaf, membaca Al-Quran, dan berzikir. Hari Selasa tanggal 2, ziarah seputar kota Mekah. Ziarah seputar kota Mekah meliputi Jabal Sur, Arafah, Jabal Rahmah, Masjid Namiro, Musdalifah, Mina, Jamarat. Dilanjutkan, peserta mengambil mikot untuk melaksanakan umroh kedua, menyesuaikan kondisi lapangan. Umroh kedua ini tidak wajib ya Bapak Ibu ya. Misal Bapak Ibu mau membadalkan umroh untuk keluarganya yang sudah meninggal, bisa dilakukan di umroh kedua ini. Kemudian bagi Bapak Ibu yang tidak melaksanakan umroh lagi pun juga tidak apa-apa. Nanti bisa menunggu eh, bisa di hotel saja atau pada saat pengambilan mikot bisa menunggu di bus saja seperti itu. Kemudian untuk hari Rabunya ini free program juga karena biasanya oh ya untuk umroh kedua biasanya ibu-ibu kita sarankan memakai baju warna putih karena pelaksanaannya itu biasanya siang atau sore hari biar nggak terlalu panas ya. Biasanya kalau pakai baju hitam kan tambah panas gitu ya. Jadi kita sarankan memakai baju warna putih gitu ya. Kemudian yang di hari Rabu tanggal 3 September free program memperbanyak ibadah di Masjidil Haram dengan beriktikaf, membaca Al-Quran dan berzikir. Kemudian hari Kamisnya tanggal 4 September memperbanyak ibadah di Makkah, itikaf membaca Al-Quran. Setelah peserta tawaf wada bersama dilanjutkan check out hotel. Peserta akan mengunjungi kornis di Jeddah ya untuk berbelanja dan menuju bandara Jeddah untuk terbang menggunakan Singapore Airlines dengan rute Jeddah Singapura sama ya grup A dan grup B ini di jam 21.50 sampai di Singapurnya jam 12.35 di hari berikutnya yaitu di tanggal 5. Kemudian di hari Jumat tanggal 5 kita sudah landing di Singapura ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk grup A dan grup B akan terpisah kembali penerbangannya
Yang pertama yaitu grup A akan terbang lebih dahulu di jam 15.10 sampai di Jakartanya 16.05. Kemudian grup B itu di jam 16.20 sampai di Jakartanya jam 17.10. Setibanya di Jakarta, peserta akan diarahkan menuju tenda umroh, pembagian air zam-zam, dan peserta dipersilakan untuk kembali ke daerah masing-masing. Nah, untuk proses landing sampai selesai pembagian zam-zam dan bagasinya itu kurang lebih memakan waktu antara 1,5 sampai 2 jam ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang akan melanjutkan perjalanan ke daerahnya masing-masing, mohon membeli tiketnya itu disesuaikan dengan jam landing kita ditambah misal ya yang grup A itu landingnya jam 4, jadi amannya itu kalau naik pesawat itu kalau ada yang jam 7 jam 8 atau naik kereta seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau yang jam 5 itu ditambah 2 jam, jadi setelah jam 7 itu baru aman gitu. Kemudian eh, sudah selesai, semoga membawa kesan dan kenangan yang tidak terlupakan bersama AM Tour Travel. Terima kasih atas kepercayaannya menggunakan jasa kami dan sampai jumpa perjalanan berikutnya. Untuk notnya, itinerari dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya, menyesuaikan kondisi lapangan dan kebijaksanaan pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi yang berlaku saat umroh. Seperti yang saya informasikan tadi mengenai eh, jadwal masuk raudhah dan jadwal tahajud ya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian saya ada tambahan juga mengenai hotel di Madinah maupun di Mekah Bapak Ibu. Jadi untuk di hotel itu biasanya di kamar tidak disediakan minum. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa membawa botol minum sendiri atau biasanya kalau di perjalanan itu biasanya kita dapat air minum botol ya. Botolnya jangan dibuang karena nanti bisa buat diisi ulang untuk kita sediakan di kamar gitu. Persediaan di kamar ya, air minum untuk persediaan di kamar. Kemudian untuk kunci hotel itu satu kamar kita ada yang berdua, bertiga, berempat, berlima. Nah, itu kunci kamarnya hanya mendapat satu saja. Per kamar hanya mendapat satu saja. Jadi kalau untuk yang di Madinah itu di resepsionis biasanya disediakan kotak untuk meletakkan kunci kamar. Jadi kunci kamar itu tanggung jawab untuk peserta yang paling terakhir keluar kamar, nanti bisa ditaruh di kotak kunci tersebut. Kemudian untuk yang di Mekah itu bisa dititipkan di resepsionis biasanya, atau bisa janjian sama teman sekamarnya. Kuncinya mau ditaruh di mana? Biasanya bisa di apa selipin di bawah karpet di eh, pintu di bawah pintu gitu bisa ya Bapak Ibu nanti janjian aja di mana diletakinnya atau kalau di Madinah bisa ditaruh di resepsionis ya seperti itu janjian sama teman sekamarnya biar nggak misal teman sekamarnya yang bawa kunci masih di masjid yang lainnya udah di hotel mau buka kamar jadinya susah kalau kuncinya nggak ditaruh di resepsionis gitu ya. Kemudian untuk scam, scam pada saat di Madinah itu tadi sudah disampaikan Mbak Indah juga ya, biasanya ada yang orang tiba-tiba ngajak ngobrol, kadang uh, mereka itu mengaku-ngaku orang Palestina, terus minta dikasihanin, minta uang, seperti itu, hati-hati. Kemudian kalau saat di Mekah itu biasanya ada yang minta hmm, ini pada saat tahalul modusnya itu ngasih pinjem gunting, tapi nanti kalau udah dia minta bayaran.
Atau jangan mau kalau di apa namanya mau dibantuin mau pegang Hajar Aswad seperti itu. Biasanya itu nanti dimintain uang juga ya Bapak Ibu. Jadi harap hati-hati pada saat di sana. Bismillah kita niat ibadah, semoga dimudahkan, semuanya disehatkan dan dilancarkan perjalanannya dari keberangkatan sampai kepulangan kembali ke Indonesia. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, sudah cukup untuk materinya kami sampaikan ya. Mbak Indah sudah menyampaikan mengenai helper atau panduan perjalanan. Kemudian tadi ada referensi perlengkapan juga. Dan saya juga sudah menginformasikan mengenai itinerari perjalanan kita. Kemudian kita lanjutkan sesi tanya jawab ya. Mbak Indah, kita Ya. sesi tanya jawab ya. Iya, nih udah mulai rame nih di kolom chat. Kak Feby kita jawab satu-satu ya, Bapak Ibu. Kalau ada yang mau bertanya secara langsung, open cam, open mic juga monggo. Satu-satu dari Pak Aditya tadi sebetulnya sudah terjawab juga dari penjelasan ya. Ukuran koper bagasi maksimal size berapa Kak Feby atau berapa sentimeter? Nah, tadi sudah dijelaskan maksimal kalau untuk koper, oh koper bagasi nih ya, bukan koper cabin ya yang ditanya ternyata ya. Kalau koper cabin kan tadi maksimal 20 inch ya, berat 7 kilo. Nah, untuk koper bagasi, ini biasanya kan memang tadi berat maksimalnya 25 kilogram. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan yang koper yang dari AM Tour and Travel itu sebetulnya sudah standar digunakan untuk bagasi. Tapi kalau ada yang ukuran ininya berapa ya Kak Feb ya? Kalau Maksimal ya. untuk rata-rata yang kita pakai itu ada yang ukuran 24, 26, 28, 30 itu masih aman ya Bapak Ibu. Itu pun untuk membawa barang seberat 25 kilo itu sudah sangat cukup sekali gitu. Hmm. Jadi mungkin secara sentimeter sebetulnya aman, tapi pastikan kembali Pak Adit atau Bapak Ibu yang lain beratnya untuk bagasi jangan sampai lebih dari 25. Karena tadi kalau ada over baggage, nanti pembebanan biayanya menjadi beban Bapak Ibu sekalian. Gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk keberangkatan pakai seragam dari AM kah, Kak Feby? Ya, jadi untuk keberangkatan itu kita memakai seragam yang dari AM seperti yang Mbak Indah pakai saat ini. Kemudian untuk kepulangannya juga kita memakai seragam tersebut. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mempermudah tim handling mengenali Bapak Ibu semuanya. Jadi, oh tahu itu adalah jamaah AM seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi mohon kerjasamanya untuk keberangkatan dan kepulangan nanti kita memakai seragam dari travel seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Ini sudah nyaman sekali, apalagi untuk yang ibu-ibu ya, karena bentuknya itu outer. Jadi sebetulnya untuk dalamannya bisa menggunakan gamis, nanti luarnya bisa menggunakan outer. Sekali lagi digunakan ketika berangkat dan juga ketika kepulangan, supaya satu, supaya seragam, kedua, supaya mudah mengenalinya, baik kami, tour leader, maupun nanti petugas handling, mengenali Bapak Ibu. Kemudian dari Kak atau Ibu Yuniar, GPU atau kontermennya belum Kak? Iya, betul. Kalau ada yang biasanya capek, cocoknya pakai GPU atau konterpen, boleh. Sangat boleh dibawa, betul. Terima kasih Kak Yuniar sudah diingatkan. Biasanya kan tadi ya, kegiatannya kita di bandara aja kita udah jalan. Iya mulutnya. Minta Iya. sisir. Kemudian di Madinah ke masjid jalan. Nanti di Mekah apalagi tawaf, sa'i, insya Allah banyak jalan. Kalau pegel-pegel dioles GPU atau counterpan. Kalau itu cocok buat Bapak Ibu silahkan dibawa. Monggo. Kemudian Pak Sokani, Bapakku gaptek Kak, nanti tolong dibantu nggih. Ini mungkin dibantu masalah ini ya, setting handphone untuk roamingnya ya. Boleh nanti kami bantu Pak Sokan ini ada di grupnya Indah atau di grupnya Kak Feby ya. Nanti siap, kita siap support. Nanti kita siap bantu ya untuk Bapaknya. Kemudian dari Pak Muhammad Soleh, boleh di-share lagi Kak apa saja aplikasi yang perlu di-download. Oke, satu tadi Muslim Pro. Kalau yang belum download, boleh di-download Muslim Pro untuk mengetahui jam-jam sholat yang ada di Madinah maupun di Mekah. Kemudian yang kedua tadi mungkin yang dijelaskan Kak Feby ya, kalau Bapak Ibu yang selain nanti pendaftaran ke menggunakan tasreh ingin
mendaftar ke Rodoh menggunakan Nusuk, itu boleh download aplikasi Nusuk. Selain dua itu ada lagi, Kak Feb? Mungkin kalau mau Bapak Ibu nyoba naik sepeda yang di Madinah, itu bisa download Karim namanya. Kemudian kalau aplikasi petunjuk peta di area sekitar Masjidil Haram, itu bisa pakai aplikasi Al-Maqsad namanya. Kemudian kalau AR nggak perlu ya, tapi itu saja sih ya Bapak Ibu yang biasanya digunakan. eh, Aplikasi Nusuk, Muslim Pro, Karim, udah itu aja. Mbak Indah suaranya belum muncul. Untuk hotel di Mekah kemungkinan ganti di mana tadi, Kak? Dari Kak Jadi kita UU. kita dikasih dua pilihan dari provider itu ada di Rehab At-Taqwa atau di Tara Hotel. Itu masih satu wilayah yaitu di daerah Misfalah dekat dengan Hotel Olayan juga ya Bapak Ibu karena Olayan seperti kemarin apa namanya sekarang ini sedang ada kayak pergantian manajemen gitu, jadi kita dialihkan seperti itu. Padahal awalnya kita sudah fix di Olayan, tapi qadarullah ya, Bapak Ibu, seperti Mbak Indah tadi bilang, kita kalau ibadah itu banyak cobaannya ya, latihan sabar gitu ya Mbak Indah ya. Gitu. Betul, Ya, betul. Jadi kalau memang tadi balik lagi Bapak Ibu dalam perjalanan ibadah ini, insya Allah setiap yang terjadi kita anggap itu sebagai ujian dari Allah, kasih sayang Allah kepada kita ya. Kita menjalaninya dengan sabar, dengan ikhlas, insya Allah ibadahnya semakin berkah. Dan pun menjadi catatan Bapak Ibu, insya Allah jangan khawatir, AM Tour itu selalu menyediakan insya Allah yang terbaik untuk Bapak Ibu. Untuk lokasi hotel, insya Allah tidak akan terlalu jauh, baik itu dari Masjid Nabawi maupun dari Masjidil Haram. Kalaupun memang ada jarak tertentu yang mengharuskan Bapak Ibu untuk berjalan kaki, insya Allah Bapak Ibu yakin banget. Kalau itu yang namanya jalan kaki di Mekah, di Madinah, setiap langkah kita itu nilainya ibadah. Apalagi kita jalan dari hotel menuju ke Masjidil Haram, Masya Allah. Setiap langkahnya itu ibadah. Kalau bisa malah hotelnya lebih jauh lagi pengen ya kan, supaya pahalanya lebih berat lagi. Tapi insya Allah kalau AM kasihnya yang tengah-tengah. Pas tidak terlalu jauh, tapi nanti memang tetap ada jalannya ke Masjidil Haram, tapi insya Allah tidak memberatkan Bapak Ibu. Bismillah kita jalani dengan niat ibadah, semuanya akan terasa ringan. Nanti kalau ada perubahan-perubahan hotelnya tadi, kita akan info di WhatsApp grup sebagaimana tadi disampaikan Kak Feti. iya betul. Yang jelas hotelnya tetap setaraf ya Bapak Ibu ya untuk Betul, setara, Pahet betul. Hemat ini kita tetap pastikan hotelnya masih setaraf. Maksudnya kita tetap kalau pilih hotel itu tidak perlu yang dengan shuttle. Kadang kan ada ya Bapak Ibu untuk hotelnya kita harus naik shuttle dulu baru bisa sampai masjid. Untuk naik shuttle pun kita juga perlu jalan kaki juga seperti itu. Kalau ini kita tetap masih terjangkau dengan jalan kaki. Nggak sampai 1 kilo juga jalan kakinya. Betul. Udah sampai masjid, maaf. Sampai masjid. Oke, kemudian pertanyaan dari Kak atau Pak Aditya lagi, apakah boleh membawa air zam-zam dari Mekah kemudian nanti disimpan di bagasi ketika pulang? Nah, sedangkan tadi Kak Bibi sudah info sebetulnya nanti masing-masing Bapak Ibu jamaah akan mendapatkan air zam-zam dari AM Tour sejumlah 5 liter, ya, Kak Feb. Ya, nah kalau bawa sendiri boleh nggak nih Kak Feb? Nah, mungkin yang dimaksud mau nambah ya. Nambah biasanya ditaruh di botol-botol gitu. Kalau ditaruh botol-botol, misal kayak botol air mineral gitu, yang 300 mili atau yang 600 mili gitu, Bapak Ibu, saran saya nggak apa-apa bawa kalau mau bawa, tapi jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Kemudian untuk botolnya juga harus ditutup rapat. Ditutup rapat, kemudian diplester, jangan sampai bocor, kemudian ditutup kain lagi supaya tidak terlalu kelihatan gitu. Jadi jangan terlalu banyak bawanya. Mungkin 3 botol sudah cukup ya, kurang lebih seperti itu. Boleh, nggak apa-apa. Bawa tambahan, tapi yang rapat, diplester, dan jangan terlalu banyak bawahnya, supaya tidak tersita.
di bandara gitu. Betul. Dan supaya barang bawaan yang lain tetap aman ya, tidak terkena kebocoran dari air zam-zam yang dibawa. Oke, begitu Pak Adit. Kemudian yang selanjutnya dari Kak Yudia Nur Fitriana. Kak, untuk visa mungkin terbit di weekend ini Kak, karena agak khawatir nih udah deket tanggal 28. Betul. Insya Allah untuk Kak Yudia ya, seperti tadi yang sudah saya informasikan, karena Qadarullah kemarin ada beberapa peserta itu yang batal berangkat 2 kali. Jadi kita kan kemarin juga ada sempat apa namanya kita ubah lagi masalah pembagian kamarnya itu dikarenakan adanya pengurangan jamaah yang tidak jadi berangkat atau mundur keberangkatannya. Jadi kita apa namanya tarik lagi datanya, kita revisi, kemudian kita submit kembali. Itu yang uh, menjadikan keterlambatan untuk keluar visanya seperti itu. Tapi insya Allah ya Bapak Ibu, karena kalau kalau di Saudi kan untuk hari liburnya itu kebetulan hari Jumat. Jadi untuk mulai harinya itu di hari Minggu. Hari Minggu itu kalau di kita sama dengan hari Senin kalau di sana gitu ya Bapak Ibu. Bismillah semoga weekend ini bisa keluar, kita bisa lancar perjalanannya dan dimudahkan semuanya. Amin. Amin, kita berdoa sama-sama ya Bapak Ibu ya. Bismillah, semoga dimudahkan. Dan insya Allah terbit sebelum kita berangkat tanggal 28. Insya Allah pasti terbit karena Alhamdulillah selama ini selama AM memberangkatkan umroh jarang terjadi visa di cancel. Visa umroh ya punya yang umumnya gitu. Kalau visa Schengen dan sebagainya kan beda lagi. Kalau visa umroh insya Allah lebih mudah untuk apa namanya apply-nya jadi insya Allah pasti terbit. Iya gitu. Oke, kemudian dari Kak Anggun, dalaman gamis untuk outernya mau warnanya hitam atau putih Kak? Nah, Oh, mungkin untuk keberangkatan ya Mbak Indah. keberangkatan, iya. Supaya seragam mau disamakan atau sebetulnya mau kita bebaskan Kak Feb? Kalau dari kami pribadi, dari perusahaan, nggak mewajibkan dalamannya harus apa. Yang penting itu outernya, yang apa namanya seragam dari kitanya itu wajib dipakai, gitu aja. Silakan Ya, yang mau mix and match, yang mau kelihatan fashionable gitu ya. iya, outfit of the day ya. Ya, Sebelum berangkat, boleh Kak Anggun mau hitam. Kalau matching hitam, boleh. Lebih matching putih, boleh. Oke. Kemudian dari Kak Yudia lagi, Kak nanti tolong diinfo lagi di grup perubahan nama hotelnya ya. Oke, baik nanti kami informasikan kembali. Kemudian Kak mau info untuk sedekah Al-Quran dan sedekah makanan, apakah bisa dikoordinir? Wah, ini biasanya udah pengalaman umroh nih kalau yang tanya ada sedekah Al-Quran dan sedekah makanan. Kak Feby silahkan. baik. Untuk sedekah Quran biasanya bisa ya Bapak Ibu karena di setiap grup kita pasti banyak yang menanyakan untuk sedekah Quran. Nanti kita bisa fasilitasi untuk pengumpulannya kita sama-sama seperti itu kita koordinasi. Kemudian biasanya pun untuk penyalurannya kita juga akan melibatkan Bapak Ibu sekalian ya ke masjidnya kita sama-sama bawa Al-Quran untuk ditaruh di masjid seperti itu. Untuk makanan pun kita bisa. Biasanya kalau kita ngadain biasanya di hari Jumat. Jadinya Jumat berkah seperti itu. Tapi kita kan dapat Jumatnya nanti di Madinah gitu ya, Bapak Ibu. Ya, untuk sedekah ini juga biasanya teman-teman mutawif juga bantu kita ya Kak Feb ya. Betul, betul Jadi nanti akan nanti kemungkinan sih biasanya akan lebih mudah ketika Bapak Ibu memang berkenan sedekah Quran bersama, nanti yang dibantu kami dan mutawif itu dibayarkannya dengan uang tunai di sana. uang tunai bisa, real bisa, rupiah Iya, bisa, real bisa, atau transfer pun juga bisa. bisa. Oke, siap. Kemudian pertanyaan dari Kak Dona, info jam makan yang disediakan hotel jam berapa saja dan selama perjalanan saat transit jam makannya juga jam berapa saja.
Baik, jadi untuk jam makan nantinya sesampainya di hotel akan kita informasikan untuk jam makannya setiap hari ya, Bapak Ibu. Dan kemudian untuk selama perjalanan itu kita dapat makannya di pesawat. Jadi nanti pada saat meeting point kita bagikan nasi box. Kemudian saat perjalanan dari Jakarta menuju ke Singapura, kita dapat makan di pesawat. Dari Singapura ke Jeddah pun kita juga dapat makanan selama penerbangan. Kemudian nanti pada saat landing, biasanya untuk perjalanan dari Jeddah menuju Madinah, nanti juga kita bagikan nasi box seperti itu. Jadi, insya Allah tidak usah khawatir mengenai makanan. Kita akan mendapatkan makanan sehari 3 kali, beserta snack-snacknya juga, seperti itu. Dan air minum tentunya. Oke, terima kasih. Masih banyak pertanyaan nih. Selanjutnya, Kak, untuk mutawifnya di Mekah dan Madinah, apakah masih sama atau ganti? Sama ya, Pak Sama. Ibu. Jadi untuk mutawif itu biasanya ikut jemput kita dari Jeddah Benar. sampai nanti diantarkan lagi ke Bandara Jeddah pada saat kepulangan itu dengan mutawif yang sama gitu. Oke, jadi sama ya, Pak Subhan dari Pekalongan, mutawifnya. Kemudian Kak UU, Kak untuk seragam, seragam lagi nih, jilbabnya warnanya bebas atau gimana? Bebas. Bebas. Lagi-lagi boleh mix and match boleh. Mau matchingnya katakanlah sama-sama biru navy, biar matching sama outernya boleh. Mau krem, mau putih, mau hitam boleh. Kemudian Kak Suci, Kak izin bertanya untuk pompa vakum yang memiliki baterai listrik, disimpannya di bagasi atau di kabin. Baik, untuk barang-barang yang berbaterai itu baiknya disimpan di kabin, jangan disimpan di bagasi bawah, jangan disimpan di bagasi besar ya. Untuk barang-barang yang menggunakan baterai, mohon untuk diletakkan di koper di atas yang kabin yang bersama kita. Seperti itu. Kalau untuk benda tajam seperti gunting atau gunting kuku itu baru dibagasikan, yang di bagasi besar di bawah. Gitu. Iya, betul. Ini sekaligus menjawab pertanyaan Kak Soleh yang ingin bawa gunting. Itu Nah, berarti ditaruhnya di bagasi. Tapi kalau barang-barang dengan baterai, itu ditaruhnya di kabin. Termasuk mungkin Bapak Ibu jamaah yang menggunakan koper yang ada baterainya ya. Kadang-kadang ada yang bawa koper yang menggunakan baterai, itu juga nanti diletakkannya di kabin. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya dari Kak UU. Kak, maaf tanya di luar jadwal. Kalau mau ke Taif naik kereta gantung atau mau ke Jabal Handamah, nah, gimana caranya? kan di sini di itinerary tadi pada saat di Mekah itu kita kita ada free program. Free program itu misal Bapak Ibu mau city tour ke kota Taif, itu bisa kita apa namanya kita fasilitasi. Kebetulan kan untuk grup ini tidak ada jadwal ke sana. Namun kalau Bapak Ibu berkenan, nanti kita bisa fasilitasi. Kalau ada dari setengah dari grup ini mau ikut ke Taif, itu biasanya harganya sekitar 800.000 per orang. Itu sudah termasuk transportasi, kemudian makan siang sama sekaligus kereta gantungnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi misal ada mau tambahan ke Taif, itu nanti kita bisa fasilitasi di sana, kita bisa arrange tripnya di sana, bisa on the spot gitu ya Bapak Ibu. Ke Kandamah pun juga seperti itu. Misal ada yang pengen ke Kandamah, kita nanti bisa list di grup siapa yang mau ke Kandamah. Itu juga bayar transportasi saja sekitar sekitar 30 atau 35 real per orang seperti itu. Itu pulang pergi ya Bapak Ibu gitu. Gitu, ini sekaligus juga menjawab pertanyaan Kak atau Ibu Yanti Handayani Panjaitan. Iya, saya mau ke Taif. Boleh Ibu, nanti kalau memang tadi ya seperti disampaikan Kak Feby, kalau memang ada kurang lebih separuh dari jamaah memang bersama-sama ingin ke Taif,
atau kakak nama nanti bisa kami bantu fasilitasi. Tapi kalau tidak, kadang-kadang kan kami juga tidak bisa maksa. Ada jamaah yang memang, wah saya mumpung udah di Mekah, udahlah saya free time-nya mau banyakin ibadah aja nih, mumpung di Mekah. Ada yang seperti itu, kami juga persilahkan. Jadi tidak ada paksaan. Nanti monggo tadi apalagi sudah saling kenalan, oh sesama Pekalongan, kemudian sesama ingin ke Kanamah, sesama ingin ke Taif, monggo nanti di grup bisa saling koordinasi ya, kami bisa mensupport. Kemudian dari Kak Nurmi, Kakak untuk pemberkasan apa saja yang perlu dibawakan? Paspornya ada sama AM. Betul, Kak Nurmi, paspornya ada sama AM. Nanti ketika di bandara sebetulnya akan dibagikan paspor, visa, Siskopatu nanti dalam satu bundel yang sama ya akan dibagikan ke para jamaah. Nah, untuk selain itu, pemberkasan berkas apa saja yang perlu dibawa, Kak Feby? Jadi selain paspor, nanti Bapak Ibu juga akan menerima itinerari perjalanan, kemudian ada sertifikat vaksin yang sudah kita bantu printkan di sini juga, kemudian juga ada print-printan visa, itu sudah kita siapkan juga. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, yang penting itu kita bawa paspor ya di sana. Kemudian nanti untuk paspor ini, oh ya saya juga apa namanya baru ingat untuk paspor nantinya sesampainya di Jeddah saat perjalanan menuju ke Madinah biasanya paspor itu kita kumpulkan kembali. Jadi paspor itu yang bawa TL-nya masing-masing dibawa Mbak Indah untuk grup A dan untuk grup B saya yang akan membawa. Karena apa? Karena takutnya hilang atau apa namanya ya kalau Jawa itu ketelingsut kalau bahasa Indonesia apa Mbak Indah ketelingsut kececer ya seperti itu takutnya seperti itu jadi nanti insya Allah kita yang bawakan supaya aman Bapak Ibu di sana pakai apa nanti kita kasih juga untuk tanda pengenal yaitu ID card itu ID card itu pengganti paspor pada saat di sana. Bapak Ibu kalau keluar dari hotel, misal nggak bareng-bareng sama rombongan, yang penting pakai ID card, itu insya Allah sudah aman. Misal ada Bapak Ibu kesasar, tapi jangan sampai ya, Bismillah. Eh, Misalnya ada, itu tinggal, kalau bawa handphone tinggal telepon saja, Mbak, saya nggak tahu jalan ke hotel, tolong jemput, nah itu bisa. Gitu ya, Bapak Ibu. Atau misal kalau nggak bawa handphone, tinggal minta tolong orang. Kalau di sana kan banyak sekali orang Indonesia ya, Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir, nanti minta tolong saja sama mereka, suruh nelponin nomornya TL yang terdapat di ID card Bapak Ibu. Jadi gunanya ID card tersebut, misal Bapak Ibu tersesat di apa namanya di sekitar masjid, nggak tahu jalan pulang, itu jadi aman kalau pakai ID card. Jadi ID card itu harus dipakai selalu dan dipakai kemana-mana, gitu ya Bapak Ibu. Itu saja untuk dokumennya yang harus Betul. dibawa. Ya, jadi ID card itu memang betul penting sekali. Kadang-kadang memang baik sudah berapa kali pun ke Mekah atau ke Madinah masih ada aja yang dilahnya kok ya lupa jalan kembali ke hotel, lupa itu di pintu berapa gitu kan. Nah, dengan membawa ID card itu sangat membantu Bapak Ibu untuk tadi karena di balik ID card-nya ada nama dan nomor tour leader-nya. Jadi bisa dibantu untuk menghubungi, memudahkan sama alamat nama hotelnya ya di balik ID card. Kemudian dari Kak Mega Hanggita, Kak tolong info untuk tukar uang bagaimana dan di mana saja. Nah, tadi sebetulnya sudah ada ya di penjelasan. Kalau untuk tukar uang, itu kan sebetulnya di Indonesia bisa Bapak Ibu ke money changer. Bahkan di bandara pun sebetulnya juga ada, walaupun tentunya rate-nya berbeda ya. Tapi memang tukar uangnya secukupnya. Karena sebetulnya kalau Bapak Ibu punya ATM berlogo Master, Visa, itu nanti di sana juga bisa langsung tarik tunai. Gitu. Nah, tapi mungkin kalau boleh Kak Mega ada di kota mana, bisa diinfo tukarnya nanti di mana tuh money changer di kota tersebut. Kan biasanya ada beberapa pilihan. Itu ada tambahan Kak Feby untuk tukar uang Aman, Mbak Indah. aman. Kemudian dari Kak Nabila Kak, apakah sudah ada nama mutawifnya? Boleh diinfo dong nama mutawifnya. Mungkin sudah pernah berangkat Kak Nabila kenal mutawif siapa gitu, Ustadz siapa? Mungkin mau make sure nih Kak Feby. Oke, untuk mutawif ya kita ada dua mutawif. Nanti insya Allah Mbak Indah sama Ustadz Ridwan namanya. Kalau saya sama Ustadz
Ma'ruf. Itu ya, Bapak Ibu. Oke, Ustadz Ridwan dan Ustadz Ma'ruf. Itu Kak Nabila, semoga menjawab. Kemudian Kak Junior, Kak di grup didaftar sekalian aja yang pengen ke Toif biar langsung tahu kemungkinan dia diagendakan atau tidaknya. Boleh Kak Junior, nanti selesai kita briefing ini kita bantu mulai list ya. Siapa Boleh. saja yang mau ikut ke Toif. Kemudian dari Kak Dona, Kak info tempat belanja murah di Madinah atau Mekah? Dan apakah hampir semua bisa dengan rupiah bayarnya? Oke, Kak Feby, silakan. Baik, untuk di Madinah itu biasanya kita ada di serba 1 rial atau serba 2 rial. Itu nanti memang kalau Bapak Ibu sekalian berkenan ke sana, nanti kita bisa bantu antarkan ke sana ya. Sama-sama kita jalan ke sana. Itu biasanya souvenir-souvenir gitu, harganya 1 rial, 2 rial seperti itu Bapak Ibu. Kalau untuk harga kayak makanan kurma dan sebagainya itu rate harganya sama saja sih ya Bapak Ibu, paling cuma selisih nggak banyak gitu tapi rata-rata hampir sama semuanya harganya itu. Atau Mbak Indah mungkin kalau ada apa namanya toko langganan pas ke sana gitu. Sebetulnya kalau di sana memang betul sih ya. Sebenarnya ya tadi tempat-tempatnya disebutkan sama Kak Feby, cuman memang belanjanya bisa dengan rupiah dan tergantung bagaimana nanti kemampuan menawarnya. Jadi kalau saya lihat dari daftar jamaah saya kan kebanyakan memang ibu-ibu ya. Masya Allah, ini biasanya nih juaranya nih. Apalagi memang orang-orang di Mekah, di Madinah mereka juga sudah belajar bahasa Indonesia dengan fasih ya. Mereka bisa bahasa Indonesia, mereka bisa transaksi menggunakan rupiah, jadi itu semakin seru dan menyenangkan nanti untuk menjadi hiburan ya di sela-sela perjalanan ibadah Bapak Ibu sambil belanja, beli oleh-oleh, boleh. Nanti justru mungkin saya sama Kak Feby nih yang minta belajar sama kakak-kakak ibu-ibu cara nawarnya supaya dapat best price di sana. Gitu Kak Dona. Terakhir dari Kak UU, apakah boleh bawa jajan atau snack dari rumah untuk disedekahkan di Makkah atau Madinah? Kak Feby, boleh nggak tuh? Boleh banget. Yang penting itu tadi ya sesuai sama berat maksimal yang ditentukan oleh maskapai, tidak melebihi yaitu 25 kilo dan untuk cabinnya 7 kilo gitu. Ya, mungkin ada yang mau bertanya langsung sama Monggo, silakan. saya. Silakan Bapak Ibu bisa open mic-nya. Yang tadi dari Pekalongan, dari Semarang, dari Banten, dari Ternate. Ini mudah-mudahan sebelum 28 sudah posisi sudah di Jakarta semua ya. Jadi bisa ketemuan di bandara tanggal 28 pagi. Insya Allah. Insya Allah lancar, dimudahkan, diberikan kesehatan semuanya ya, Mbak Endah ya. Betul, betul sekali Kak Feby. Dan jangan lupa pastinya jaga kesehatan Bapak Ibu karena ini benar-benar sudah menghitung hari, banyak air putih, banyak istirahat yang cukup. Kemudian tentunya pastinya banyak ibadahnya mulai dari sekarang, banyak doanya, diniatkan, diluruskan lagi niatnya. Memang kita ke sana untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan perjalanannya nanti dimudahkan. Insya Allah lancar dan berkah semuanya. Masih Pak Adit masih penasaran. Kak Kevin size 22 masih bisa atau enggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya Pak ya. Untuk maksimal ukuran cabin itu 20 inch. Itu maksimal. Kalau 22 itu sudah masuk bagasi. Bagasi yang bawah. Iya. Kak Mega, untuk tas kecil yang kita pakai apakah masuk hitungan ke cabin atau tidak? Nah, Kak Mega, kalau untuk cabin tadi selain koper cabin, kita juga masih boleh membawa tas kecil. Masih boleh. Jadi tidak masuk hitungan. Tuh. Kak Adit masih penasaran biasanya ada sentimeternya, size 22 sentimeternya berapa kali berapa, size 20 berapa kali berapa? Eh, saya agak lupa ya. Coba nanti saya eh, apa namanya informasikan di grup saja untuk ukuran ininya. Tapi yang jelas kalau 22 itu sudah tidak boleh masuk ke cabin. Maksimal ukuran itu 20 in saja untuk cover cabinnya. Ya. Kalau sentimeternya saya kurang hafal, mohon maaf. Iya.
20 inci itu biasanya 50 kali 35 kali 20 ya, Pak Adit. Lima puluh kali 20. Oke, cukup Kak Feb. Masih ada lagi Bapak Ibu. Jangan khawatir juga karena insya Allah saya dan Kak Febi juga ada di grup. Kalau nanti misalnya, setelah briefing kok ternyata baru muncul, baru kepikiran nih mau nanya ini, atau mungkin malu ya, tanya di grup masih malu-malu, nanti mau japri ke saya sama Kak Febi juga, boleh. Boleh. Monggo. Monggo, kalau sudah bisa ditutup Kak Feb. Baik, tidak ada yang akan tanya lagi. Oh, masih ada Mbak Indah. Cairan yang di kabin ada batasan bawa cairan. Oh ya betul, Kak Suci. Iya, tadi sudah dijelaskan juga ya pada saat apa namanya di helper atau panduan perjalanan dan di referensi perlengkapan untuk cairan yang dibawa di cabin itu maksimal 100 mili per 100. botol. Jadi misal ada bawa skincare, bawa sabun muka, bawa minyak angin, itu masing-masing ukurannya tidak boleh lebih dari 100 mili atau obat cair seperti itu ya. Tidak boleh lebih dari 100 mili per botolnya. Per botol. Jadi biasanya ada botol-botol atau skincare-skincare yang travel size. Nah itu udah pas tuh. Udah tidak melebihi ukuran yang boleh dibawa ke atas kabin Kak Suci. Maksimal 100 mili tapi per botol. Oke? Oke, sudah semua untuk pertanyaannya. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu sebelum kita tutup acara pada sore hari ini? Sepertinya sudah cukup jelas ya, Mbak Indah ya. Iya, ya. Oke. Oke. Bismillah. Nah, semoga lancar semuanya ya, Bapak Ibu. Masih ada waktu beberapa hari, silakan Bapak Ibu bisa maksimalkan untuk persiapannya. Kemudian olahraga juga masih bisa ya, Bapak Ibu, untuk apa namanya uh, melemaskan kaki supaya tidak kaget pada saat perjalanan di sana kan kita juga akan banyak jalan ya di sana. Misal pulang pergi ke masjid, kemudian nanti pada saat pelaksanaan umrohnya, gitu, supaya kakinya nggak terlalu sakit pada saat di sana, gitu. Kemudian obat-obatan juga jangan sampai lupa dibawa karena cuacanya di sana itu sekarang panas. Panasnya itu nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan panasnya ada lembab-lembabnya. Kalau di sana itu panas kering. Jadi silakan Bapak Ibu bisa membawa pelembab. Pelembab kulit biasanya itu di sana suka pecah-pecah ya. Bibir, pelembab bibir juga, pelembab kulit juga silahkan dibawa. Kemudian jangan sampai kurang minum di sana supaya Bapak Ibu sekalian tidak dehidrasi. Karena Qadarullah grup-grup yang sebelumnya sudah berangkat dan sekarang ada di sana pun beberapa ada yang tumbang karena kurang minum jadinya dehidrasi, jadi harus diinfus juga ya, Bapak Ibu jangan sampai ya. Bismillah kita bisa semua di sini jaga kesehatan masing-masing, jangan terlalu diforsir juga tenaganya. Mohon bisa apa namanya mengenali diri sendiri, kondisi tubuhnya sendiri sampai seberapa apa namanya kuatnya gitu ya Bapak Ibu. Bismillah semuanya sehat ya untuk grup ini. Amin, amin ya Rabbal alamin. Mbak Indah ada tambahan mungkin? Dari saya cukup. Baik. Bismillah. Ya, terima kasih Mbak Indah atas waktunya Ya, sudah sama. menyampaikan materi pada siang hari ini dan sudah menjelaskannya dengan sangat jelas dan bermanfaat insya Allah untuk Bapak Ibu semuanya. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu atas perhatian dan partisipasinya dalam
agenda technical meeting pada sore hari ini ya. Semoga semua informasi yang kami sampaikan dapat membantu persiapan ibadah umroh Bapak Ibu semuanya. Kami berdoa semoga perjalanan nanti diberikan kelancaran, kemudahan, dan semuanya diberikan kesehatan serta menjadi ibadah yang mabrur dan makbul. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, saya selaku Mbak acara, selaku operator juga, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Mari kita akhiri acara pada sore hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak Ibu, acara hari ini saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Matur Terima nuwun, kasih Bapak Kak Ibu. Feby, Kak Sampai Ida. ketemu. 28, insya Allah. Mohon izin saya akhiri. Assalamualaikum.